Halo Sobat Horor, selamat datang di channel Pesugihan Berantai. Tempatnya kisah-kisah menyeramkan dan cerita nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Hari ini, kita akan menceritakan pesugihan, pemilik warung bakso sederhana di pasar modern yang dari warung sepi perlahan menjadi ramai dan sukses. Tapi, semuanya dibayar dengan harga mengerikan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya yang lebih mencekam. Siap? Yuk, kita mulai dunia gelap pesugihan pemilik warung bakso. Ardi menatap langit jingga yang mulai memudar di ufuk barat sambil menenteng tas plastik berisi bahan-bahan dagangannya. Pasar modern di pinggir kota itu selalu hidup dari pagi hingga malam. Pedagang buah sudah menata keranjang mereka. Suara mesin etalase yang memutar musik pasar terdengar samar, dan aroma makanan dari berbagai kios menyatu menjadi satu bau yang aneh tapi akrab di hidung Ardi. Orang-orang lalu lalang, beberapa menenteng troli belanja. Anak-anak sekolah berlari-lari sambil tertawa, dan tukang ojek berbicara keras menawar penumpang. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia baru saja menyewa sebuah lahan kecil di ujung lorong pasar untuk membuka warung bakso sederhana. Tempatnya tidak besar, hanya cukup untuk satu gerobak bakso, 2 meja panjang, dan kursi plastik yang kadang habis jika pengunjung ramai. Namun bagi Ardi, ini adalah awal dari mimpi yang sudah lama ia simpan. Punya usaha sendiri, bisa menafkahi keluarganya, dan keluar dari kesulitan finansial yang menekannya selama bertahun-tahun. Sejak pagi, ia sudah sibuk menyiapkan adonan bakso, mengiris sayuran, dan merebus kuah kaldu sapi. Keringat menetes di dahinya, tapi senyum tak lepas dari wajahnya ketika aroma kuah bakso mulai memenuhi udara. Beberapa pedagang lain melempar senyum ramah, beberapa lagi menatapnya dengan sedikit rasa curiga. Mungkin karena keberanian Ardi membuka warung di pasar yang sudah ramai dan mapan. Ardi, mau jualan sampai kapan?" teriak seorang pedagang sayur dari seberang lorong sambil tersenyum. "Semoga rame, Pak." Hehehe, balas Ardi menahan gugup. Jam dinding pasar menunjukkan pukul 7 pagi ketika seorang ibu muda datang membawa 2 anak kecil. Mereka langsung duduk di kursi plastik. Mata mereka berbinar melihat bakso yang baru saja disajikan. Ardi menuangkan kuah panas ke mangkuk, menambahkan mie, bakso, tahu, dan sayuran. Tangan Ardi sedikit gemetar, tapi hatinya berbunga-bunga saat melihat anak-anak itu menyantap bakso dengan lahap. "Alhamdulillah, ada pembeli pertama," gumamnya pelan tersenyum puas. Namun di balik kebahagiaan itu ada rasa cemas yang tak bisa hilang. Modal yang ia miliki sebenarnya sangat minim. Setiap hari ia harus menghitung dengan cermat, menakar jumlah bakso yang direbus agar tidak kekurangan, tapi juga tidak mubazir. Jika dagangan habis terlalu cepat, ia akan kehilangan kesempatan. Jika terlalu banyak, uangnya akan terbuang percuma. Ardi tahu, usaha kecil ini ibarat menyeberang sungai deras dengan perahu kecil. Harus hati-hati, atau bisa terbalik kapan saja. Hari berganti siang, dan pasar semakin ramai. Suara mesin kasir, musik etalase, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu simfoni yang mengganggu, tapi juga membuat hidup terasa nyata. Orang-orang terus datang. Sebagian membeli bakso, sebagian lagi hanya lewat sambil melihat-lihat. Ardi berlari-lari dari meja ke meja, menyajikan mangkuk bakso panas, menanyakan, "Mau tambahan pedas atau mau bakso goreng juga?" Sesekali tersenyum sambil menerima pembayaran. Saat matahari hampir tepat di atas kepala, Ardi menyekar keringat dari dahinya. Tangannya terasa pegal, punggungnya nyeri, tapi senyum pengunjung yang puas memberinya semangat. Ia merasa bahwa meski lelah, inilah hidup yang ia pilih sendiri, dan ia ingin sukses dengan cara yang halal. Namun malam nanti, saat warung sepi dan pasar gelap, ada perasaan aneh yang muncul. Suara langkah kaki di gang sempit, angin yang tiba-tiba berdesir kencang, dan bayangan gelap yang bergerak di ujung matanya. Ardi menelan ludah. Mungkin hanya imajinasi, pikirnya. Saat menutup warung di malam hari, Ardi berjalan pelan melewati gang sempit di belakang kiosnya. Lampu-lampu pasar yang terang menjauh, digantikan kegelapan yang pekat. Tiba-tiba suara serak terdengar dari kegelapan. "Ardi, kau ingin kaya kan?" Ardi berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi gang hanya sepi. Hanya angin malam yang membawa aroma sisa makanan dan tanah basah. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertahan.
Siapa? Siapa di sana? Tanyanya gemetar. Seseorang tua muncul dari bayangan. Wajahnya keriput, matanya tajam, namun ada aura yang membuat Ardi takut sekaligus penasaran. Aku bisa membantumu, tapi ada harga yang harus dibayar. Kau ingin daganganmu laku setiap hari, untung banyak, dan punya warung besar? Semua bisa, tapi... Ardi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Suara itu membiusnya. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang gelap mulai menembus pikirannya. Rasa lapar akan kesuksesan dan kekayaan yang cepat beradu dengan nurani yang menolak hal-hal gelap. Ardi pulang malam itu dengan langkah berat, pikiran kacau, bayangan wajah tua itu terus menempel di benaknya. Di rumah kecilnya, ia duduk di depan meja makan, menatap dompet tipisnya dan memikirkan nasib warung baksonya. Kesempatan untuk menjadi kaya begitu dekat, tapi bayaran yang diminta entah seperti apa. Ardi tahu, malam ini hidupnya akan berubah. Dan di sudut gelap gang belakang pasar itu, suara itu bergema lagi, lebih dekat. Kau mau sukses, Ardi, tapi nyawa akan menjadi harga pertama. Ardi menutup mata, merasakan dinginnya keringat yang menetes di punggungnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal jelas, dunia sederhana yang ia kenal akan segera sirna. Malam itu, pasar modern yang siang tadi ramai dan riuh, kini berubah sunyi. Lampu-lampu neon dari kios-kios yang masih buka berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di aspal. Aroma makanan sisa siang hari masih tercium samar, bercampur dengan bau plastik dan tanah basah dari selokan. Ardi menutup warung baksonya, menyapu sisa-sisa kuah dan mie yang tercecer di lantai, lalu menatap sepi gang belakang. Hatinya masih berdebar-debar setelah suara misterius malam sebelumnya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok tua dengan mata tajam itu terus muncul dalam pikirannya, mengaburkan ketenangan. Dengan langkah pelan, Ardi membawa keris kecil yang diwariskan kakeknya sebagai hiasan di warung. Ia menatapnya, mencoba menenangkan diri, tetapi sesuatu di dalam dada mengatakan bahwa malam ini akan berbeda. Tiba-tiba, dari sudut gelap gang, muncul sosok yang sama. Seorang pria tua dengan jubah lusuh, tubuhnya membungkuk dan wajahnya penuh keriput. Matanya bersinar aneh dalam redup cahaya, menembus gelap malam. Ardi terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup keras seperti ingin melompat keluar. Kau, Ardi, kan? Suara pria itu serak tapi jelas. Ardi mengangguk perlahan, suaranya tercekak. Ya, siapa? Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis, hampir seperti senyum yang menakutkan. Aku bisa membantumu, Ardi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau ingin dagangan laku setiap hari, untung banyak, punya warung besar, bukan? Ardi menelan ludah. Ia merasa seolah semua impian yang selama ini ia simpan tiba-tiba bisa digenggam. Tapi ada ketakutan yang mengoyak hatinya. Tapi, apa maksud Anda? Bagaimana caranya? Tanyanya pelan. Pria tua itu mengangkat keris di tangannya, sebuah bilah tua yang berkilau samar di cahaya lampu pasar. Semua ini sederhana jika kau mau membayar harga yang tepat. Kau hanya perlu menancapkan keris ini pada altar yang akan aku tunjuk, dan daganganmu akan laku setiap hari. Orang-orang akan datang tanpa henti, dan keuntunganmu berlipat ganda. Ardi memicingkan mata. Apa yang harus saya bayar? Suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum lebih lebar, menyingkap giginya yang kuning. Harga, nyawa. Nyawa seseorang harus kau berikan sebagai tumbal. Satu kali. Setelah itu, kekayaan dan kesuksesan akan menjadi milikmu. Ardi mundur selangkah. Rasa takut dan jijik langsung menyergapnya. Hatinya berteriak menolak, tetapi pikirannya kacau. Ia menatap warung kecilnya, kursi-kursi plastik, dan gerobak bakso yang sederhana. Bayangan warung besar, ramai, dan sukses memenuhi pikirannya. Ia tergoda, tapi rasa bersalah mencekam. Kenapa harus nyawa seseorang? Tanyanya,
hampir berbisik. Karena hidup dan kematian adalah hukum alam yang harus dibayar. Tanpa tumbal, kekayaan yang kau inginkan hanyalah ilusi. Aku memberimu kesempatan, Ardi, tapi waktu tidak menunggu. Pikirkan baik-baik. Jika kau menolak, kau akan tetap miskin dan mungkin lebih dari itu. Ardi menunduk, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ini adalah titik balik hidupnya. Ia bisa menolak dan tetap hidup dengan perjuangan biasa, atau menerima tawaran itu dan segera merasakan kekayaan dengan harga yang mengerikan. Suara hatinya berperang antara keserakahan dan nurani. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Di rumah kecilnya, istri dan anaknya tidur pulas, tak mengetahui dilema besar yang menimpa suaminya. Ardi duduk di depan meja makan, menatap dompet tipisnya, lalu memandang keris kecil yang selama ini hanya sebagai hiasan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bilah dingin itu. Bayangan pria tua itu terus muncul, membisikkan kata-kata yang menggoda. Satu nyawa, kekayaanmu akan berlipat, warungmu akan terkenal, orang-orang akan mengantri setiap hari. Hanya satu langkah. Ardi menutup mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi rasa lapar akan kesuksesan terlalu kuat. Ia membayangkan warung bakso besar, cabang di setiap sudut kota, uang yang mengalir deras, dan keluarga yang hidup nyaman tanpa kekurangan. Bayangan itu begitu nyata, membuatnya sulit bernafas. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih mengerikan. Besok fajar, kau harus memutuskan. Jangan tunggu terlalu lama, Ardi. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ardi terdiam. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk, tapi semuanya nyata. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu Ardi hanya bisa duduk mematung, menatap keris di tangannya, dan merasakan rasa takut yang bercampur dengan hasrat keserakahan. Di luar jendela, pasar modern masih diam, tapi seolah-olah udara malam menebarkan sesuatu yang gelap. Bayangan gelap menyelimuti gang-gang kecil di sekitar warungnya. Tangisan samar terdengar, seperti orang menangis di kejauhan, tapi tidak ada seorang pun di sana. Ardi menelan ludah. Hatinya tahu, untuk menjadi kaya, ia harus membayar harga yang tak pernah ia bayangkan. Fajar belum tiba, dan Ardi sudah membuat keputusan dalam hatinya. Sesuatu telah berubah. Dunia sederhana yang ia kenal kini mulai tergeser oleh kegelapan yang mengintai di balik kesuksesan. Ardi belum tahu bagaimana caranya menapaki jalan itu. Tapi satu hal jelas, tawaran misterius itu tidak akan menunggunya selamanya. Keesokan paginya, Ardi bangun dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan penuh harap. Matahari pagi memantul di atap-atap kios pasar modern, cahaya neon dari etalase pedagang elektronik masih berkedip samar, sementara pedagang buah dan sayur mulai menata dagangan mereka. Aroma gorengan, bakso, dan kue pasar bercampur dengan bau kopi dan mesin roti yang sedang dipanaskan. Orang-orang sudah berlarian, anak-anak sekolah menyeberang jalan, ojek online menyalakan klakson mereka. Suasana begitu hidup, tapi Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan halus di udara, seolah dunia sekitar menahan napas. Ardi membuka warung bakso kecilnya. Tangan gemetar saat menyiapkan kuah panas dan bakso yang masih tersisa dari semalam. Ia menata mangkuk, menakar mie, menaruh tahu dan sayuran dengan cermat. Semua tampak biasa, tapi hatinya berdebar. Ia ingat kata-kata pria tua semalam, "Satu langkah dan kesuksesanmu akan datang, tapi harga harus dibayar." Ardi menelan ludah dan menggenggam keris tua yang masih tersimpan di balik meja. Ia tidak tahu apakah harus percaya, tapi ada dorongan yang aneh, membuatnya merasa harus mencobanya. Pagi itu, hal aneh mulai terjadi. Orang-orang pertama yang datang ke warungnya tidak hanya membeli satu mangkuk bakso. Mereka memesan berlapis-lapis, memanggil teman-teman mereka, bahkan menunggu di luar warung jika kursi penuh. Ardi heran,
Sejak membuka warung beberapa minggu lalu, tidak pernah ada pembeli sebanyak itu sekaligus. Suasana pasar yang biasanya ramai, kini tampak seperti tertuju pada warung baksonya. "Pak, baksonya cepat habis," teriak seorang pembeli muda sambil menepuk meja. "Tenang, saya buat lagi," jawab Ardi masih kaget melihat antrean yang semakin panjang. Satu persatu, kursi di warung terisi penuh. Orang-orang berbicara, tertawa dan menyeruput kuah panas. Pedagang lain menatap Ardi dengan rasa heran campur iri. Beberapa bahkan menahan diri untuk tidak menanyakan rahasianya. Tapi Ardi sendiri mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menatap keris tua di tangannya, hawa dingin menjalar di kulitnya, dan suara samar terdengar di telinga, seperti bisikan, "Ini baru permulaan." Seiring siang menjelang, orang-orang terus berdatangan. Tak ada satupun yang menolak bakso Ardi. Bahkan pedagang lain yang biasanya lebih ramai dari warung kecilnya, kini kehilangan pelanggan. Warung Ardi dipenuhi tawa, teriakan anak-anak dan suara sendok dan mangkuk yang berbenturan. Uang mulai menumpuk di kotak kasir, dan Ardi merasakan campuran lega, takut dan bangga. Semua mimpi yang ia simpan selama ini terasa seperti menjadi nyata dalam satu pagi. Namun di balik kegembiraan itu, muncul ketegangan yang tak terlihat. Suara-suara samar terdengar di gang sempit belakang warung, seolah ada sesuatu yang mengamati. Kadang Ardi melihat bayangan hitam melintas di ujung matanya, tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tangannya berkeringat, meski cuaca siang cukup panas. Malam pertama setelah keajaiban itu, Ardi tidak bisa tidur. Tangannya terus memegang keris tua, matanya menatap dinding kamar yang gelap. Ia mendengar suara tangisan samar, seperti anak kecil menangis jauh di gang belakang pasar. Suara itu semakin jelas, semakin nyata, dan membuat jantungnya berdegup kencang. Ardi mencoba menenangkan diri, berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan saat ia menutup telinga, suaranya menembus pikirannya. Tumbal, harus, tumbal. Hatinya mulai goyah. Ia sadar, kekayaan yang baru saja ia rasakan adalah hasil dari sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Perasaan bersalah dan takut mulai merayap. Ia mengingat semua orang yang lewat di warungnya pagi tadi. Apakah salah satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya? Atau mungkin sesuatu akan menuntut nyawanya sendiri jika ia tidak menuruti aturan gelap itu? Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berlanjut. Esok harinya, warung bakso Ardi dipenuhi pembeli. Kursi plastik yang sebelumnya habis dalam hitungan menit, kini bahkan tidak cukup menampung semua orang. Pedagang lain mulai merasakan dampaknya. Kios mereka tampak sepi, pembeli melirik ke warung Ardi, dan pasar modern yang ramai itu perlahan seolah hanya berputar di sekitar warung baksonya. Ardi mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Semua ini bukan karena bakso spesial atau pelayanan yang hebat. Ada kekuatan lain yang bekerja. Setiap kali ia menolak membayar harga yang diminta, tumbal, penghasilan menurun drastis. Setiap kali ia patuh, keajaiban kembali. Pada malam ketiga, suara tangisan itu semakin keras. Kali ini ia mengenali bentuknya, seorang anak kecil dengan mata yang menatap langsung ke arah Ardi. Bayangan itu muncul di ujung gang belakang warung, menatap sambil mencerit pelan, membuat darah Ardi beku. Ia tahu, ini bukan lagi sekedar mimpi buruk, ini nyata. Ardi menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa hancur, namun satu hal tetap menguasai pikirannya, keserakahan. Ia telah merasakan manisnya kekayaan, pujian orang-orang dan kemudahan yang sebelumnya mustahil. Rasanya mustahil untuk mundur sekarang. Suara pria tua itu muncul lagi di kepalanya, samar tapi jelas. Keajaiban pertama telah datang, tapi harga akan segera menuntutmu. Ardi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menatap keris tua di tangannya, sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan hidupnya selamanya. Dunia kecil yang ia kenal kini mulai tergeser oleh bayangan gelap yang ia sendiri tidak tahu sampai sejauh mana akan membawanya. Dan di luar jendela, pasar modern yang sepi malam itu seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, pasar modern di pinggir kota tampak sama seperti biasanya. Suara pedagang yang menawar, anak-anak yang berlari, ojek online yang menyalakan klaksonnya, dan aroma berbagai makanan bercampur menjadi satu simfoni khas. Namun, bagi Ardi, hari itu berbeda.
Ia tidak lagi bisa menikmati riuhnya pasar dengan tenang. Hatinya terasa berat, napasnya tersengal, dan bayangan malam-malam sebelumnya terus menghantuinya. Sejak keajaiban pertama, warung bakso Ardi menjadi pusat perhatian. Kursi penuh, antrian panjang, dan penghasilan yang mengalir deras membuatnya terpesona. Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah dan ketakutan terus mengintai. Suara tangisan samar di gang belakang yang semula ia abaikan, kini semakin nyata. Malam demi malam, suara itu menembus pikirannya bahkan saat ia tidur. Suatu malam, ketika Ardi sedang menutup warung, ia mendengar suara itu lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Kali ini bukan sekadar tangisan biasa, itu suara seorang anak kecil, lemah tapi penuh kesedihan. "Tolong, jangan biarkan aku, Ardi." Ardi berhenti, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke gang belakang, tetapi gelap dan sepi. Hanya angin malam yang berdesir membawa aroma sisa makanan dari pasar. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu suara itu nyata. Ia tahu bahwa sesuatu menuntutnya membayar harga pesugihan. Malam itu, pria tua dari gang sempit muncul lagi. Wajahnya keriput, matanya bersinar tajam, dan senyum tipisnya mengerikan. "Sudah kau dengar sendiri, Ardi," katanya. "Tumbal pertama harus diberikan. Jika tidak, semua yang telah kau raih akan lenyap. Warungmu akan sepi, keuntungan hilang, dan mungkin lebih buruk lagi." Ardi menelan ludah. Tapi siapa yang harus?" Suaranya bergetar, tak mampu melanjutkan. Pria tua itu menatapnya dengan dingin. "Kau tidak bisa memilih sembarangan, tapi jangan menunda. Kesempatan hanya sekali, dan kekuatan ini tidak menunggu hati yang lemah." Ardi pulang malam itu dengan langkah berat, pikiran kacau. Ia duduk di ruang tamu rumah kecilnya, menatap istri dan anaknya yang tidur lelap. Tangannya memegang keris tua, rasa bersalah dan ketakutan bercampur dengan keserakahan yang membuat dadanya sesak. Ia tahu, untuk menjaga warung tetap ramai dan penghasilan tetap mengalir, ia harus menyerahkan tumbal pertama. Hari-hari berikutnya, suara tangisan itu semakin jelas. Bayangan anak kecil selalu muncul di gang belakang warung setiap malam. Ardi mencoba menghindar, menutup mata, bahkan berpura-pura sibuk dengan urusan dapur, tapi bayangan itu selalu muncul. Tangannya gemetar setiap kali ia menyentuh keris tua. Ia merasa seperti dijebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia lepaskan. Suatu malam, ketika Ardi sedang menutup warung, ia mendengar suara itu lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Kali ini bukan sekadar tangisan biasa, itu suara seorang anak kecil, lemah tapi penuh kesedihan. "Tolong, jangan biarkan aku, Ardi." Ardi berhenti, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke gang belakang, tetapi gelap dan sepi. Hanya angin malam yang berdesir membawa aroma sisa makanan dari pasar. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu suara itu nyata. Ia tahu bahwa sesuatu menuntutnya membayar harga pesugihan. Rasa bersalah meluap, tapi hasrat untuk mempertahankan kesuksesan lebih kuat. Ia mengikuti gelandangan itu ke gang sempit di belakang warung. Suara tangisan anak kecil terdengar semakin keras, seolah mendorong Ardi untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Ardi menunduk, gemetar, dan merasa mual. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Tangannya gemetar, tetapi saat ia menoleh ke warung, suasana pasar seperti biasa. Orang-orang mulai berdatangan, kursi penuh, dan suara tawa kembali memenuhi udara. Kekuatan pesugihan bekerja. Warung Ardi kembali ramai seperti sebelumnya, bahkan lebih ramai. Setiap mangkuk bakso laku tanpa henti, uang mengalir deras, dan Ardi merasakan kepuasan yang aneh, bercampur rasa bersalah yang mendalam. Ia tersadar bahwa harga yang dibayarkan tidak hanya moral, tetapi juga psikologis. Setiap senyum pengunjung adalah bayangan dosa yang menempel di hatinya. Malam itu, setelah menutup warung, Ardi duduk di gang belakang, menatap keris tua. Suara tangisan itu hilang, tapi bayangan anak kecil masih tercetak jelas dalam pikirannya. Hatinya hancur, tapi ia tahu ini baru permulaan.
Pesugihan itu telah menuntut tumbal pertama, dan dunia Ardi kini terjerat dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ardi menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang samar, dan ia sadar setiap keajaiban datang dengan konsekuensi yang tak pernah bisa ia hindari. Dan suara itu akan kembali menuntut tumbal berikutnya, lebih dekat daripada sebelumnya, mengintai dalam setiap sudut pasar modern yang ramai. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan warung bakso Ardi kini berubah drastis. Dari warung kecil dengan 2 meja dan kursi plastik yang sederhana, kini tempat itu telah diperluas menjadi kios besar dengan tenda tambahan, lampu neon yang berkilau, dan papan nama besar bertuliskan Bakso Ardi, favorit pasar modern. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, membawa troli belanja, menunggu berjam-jam untuk bisa mencicipi bakso yang kini legendaris di pasar itu. Suara gelas, mangkuk dan sendok beradu, campur teriakan pedagang lain dan tawa anak-anak menciptakan hiruk-pikuk yang semakin terasa menguasai Ardi. Kesuksesan ini membuat Ardi tergoda. Ia mulai berpikir bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya, meskipun di sudut hatinya masih tersisa rasa bersalah. Namun bisikan malam-malam sebelumnya selalu hadir, samar tapi menekan. Jika kau ingin lebih banyak, tumbal lain akan diperlukan. Ardi mulai melihat orang-orang di sekitarnya sebagai sarana. Karyawan warung yang setia pun mulai ia pandang dengan mata berbeda. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sering mengeluh tentang jam kerja panjang atau kesalahan kecil dalam pesanan. Dalam hati Ardi, suara itu bergema. Mereka bisa menjadi tumbal atau kau kehilangan kekuatanmu. Suatu malam, setelah pasar sepi, Ardi menatap keris tua di tangannya. Ia duduk di kursi plastik, menatap langit gelap yang mulai dipenuhi kabut tipis. Suara tangisan malam terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan menyayat hati. Bayangan anak kecil muncul di ujung gang belakang warung, menatap Ardi dengan mata memohon. Rasa takut, bersalah, dan keserakahan bercampur menjadi satu di dadanya. Ardi menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kalau ini harga yang harus dibayar, aku akan lakukan demi warung ini, demi keluarga." Malam itu, tumbal kedua harus diberikan. Ardi memilih seorang karyawan yang sering mengeluh tentang kerja lembur. Ia mengikuti pria itu ke gang sempit di belakang warung. Angin malam berdesir kencang, membawa aroma makanan basi dan tanah lembab. Bayangan anak kecil itu muncul di samping Ardi, menatap tajam. Ardi menelan ludah, tangan gemepar, dan menancapkan keris tua ke tanah, menuntaskan tumbal kedua. Keesokan harinya, dampaknya nyata. Warung bakso Ardi lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang dari luar kota, anak-anak berteriak gembira, dan pedagang lain terpaksa menelan iri. Uang mengalir deras, laba meningkat, dan Ardi merasa seperti berada di puncak dunia. Namun di balik semua itu, hatinya hancur. Malam hari, suara tangisan semakin keras, dan bayangan anak kecil selalu muncul di gang belakang warung. Setiap kali ia menatapnya, ia merasa bersalah, tapi hasrat akan kekayaan lebih kuat dari rasa itu. Seiring waktu, keserakahan Ardi semakin membara. Ia tidak lagi puas dengan satu warung, satu lokasi. Ia membuka cabang di sudut lain pasar, membeli gerobak tambahan, dan mulai memikirkan franchise. Semua orang mengagumi kesuksesannya, tapi sedikit yang tahu bahwa di balik senyum ramahnya tersimpan kegelapan yang menakutkan. Karyawan mulai curiga, beberapa menghilang misterius, terutama mereka yang pernah menasehati Ardi untuk berhenti atau menolak ikut campur dalam urusan gelapnya. Orang-orang yang dekat dengannya juga mulai menjauh, merasakan perubahan sikap Ardi yang semakin dingin dan serakah. Ia tertawa di depan publik, tapi di kamar belakang warung, ia merasakan dinginnya malam menembus tulangnya. Suara tangisan itu selalu ada, menuntut lebih.
Suatu hari, Ardi melihat seorang pelanggan tetap yang selalu datang setiap pagi. Ia tersenyum dan menyapa, tapi dalam hatinya timbul pikiran gelap. Orang ini mengganggu ketenangan, mungkin bisa dijadikan tumbal berikutnya. Ardi tercengang pada dirinya sendiri. Ia hampir tidak mengenali diri sendiri lagi. Keserakahan telah mengubah dia, mengaburkan nurani yang dulu pernah ada. Malam itu, Ardi duduk di gang belakang warung, menatap keris tua dan bisikan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kau ingin lebih banyak, Ardi. Dunia ini bisa menjadi milikmu, tapi nyawa akan terus menuntut. Ardi menelan ludah. Ia sadar harga keserakahan tidak pernah murah. Setiap senyum pelanggan yang puas, setiap uang yang masuk adalah bayangan dosa yang menempel di hatinya. Malam demi malam, suara tangisan itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika warung ramai dan sukses, Ardi merasa kosong, hampa, dan terus dihantui rasa takut. Keserakahan Ardi kini membara seperti api yang sulit dipadamkan. Ia telah menelan rasa takut dan rasa bersalah untuk mencapai kesuksesan. Tapi dalam diam, ia tahu setiap langkah maju, setiap keuntungan yang diraih selalu diikuti bayangan gelap yang menunggu, siap menuntut tumbal berikutnya. Dan pasar modern yang ramai, yang menjadi saksi kesuksesannya, kini juga menjadi saksi perjalanan gelap yang ia pilih sendiri. Ardi menatap langit malam yang gelap, kabut tipis menyelimuti gang belakang. Ia menyadari satu hal, keserakahan ini bukan hanya tentang uang atau warung bakso, ini tentang hidup dan kematian, dan harga yang harus dibayar tidak pernah bisa ia hindari. Suara tangisan itu terus bergema, menandakan bahwa dunia gelap yang ia pilih masih jauh dari akhir. Ardi duduk di kursi belakang warungnya yang kini membesar. Lampu neon menggantung di langit-langit, memantul di meja kayu dan lantai yang bersih. Suasana pasar modern di luar masih ramai. Pedagang sayur menawar, anak-anak berlarian, dan suara klakson ojek bercampur dengan tawa pengunjung. Semua tampak normal, bahkan menyenangkan bagi orang lain. Namun bagi Ardi, dunia ini sudah berubah. Ia merasakan kegelapan yang selalu mengintai di setiap sudut, terutama ketika malam datang dan pasar mulai sepi. Sejak tumbal kedua, kekayaan Ardi semakin deras. Warung bakso besar miliknya menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai penjuru datang setiap hari. Kursi penuh, antrean panjang, dan suara tawa pengunjung memenuhi udara. Tapi di balik semua itu, hati Ardi tidak pernah tenang. Suara tangisan anak kecil yang dulu hanya samar, kini terdengar jelas setiap malam, seolah menempel pada dirinya. Bayangan gelap selalu muncul di gang belakang warung, menatap Ardi dengan mata penuh penuntutan. Karyawan warung mulai merasakan perubahan Ardi. Dahulu ia ramah, sabar, dan selalu menasehati mereka dengan lembut. Sekarang, senyumnya jarang muncul, dan setiap kesalahan kecil mereka dibalas dengan tatapan tajam. Beberapa karyawan yang berani menegur atau mengingatkan Ardi tentang jam kerja yang panjang atau kualitas bakso seringkali mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang menghilang tanpa jejak, dan beberapa bahkan berhenti kerja secara diam-diam, meninggalkan warung di tengah malam. Suatu malam, ketika pasar modern sudah sepi dan lampu neon kios pedagang tetangga mati satu persatu, Ardi memanggil seorang karyawan muda yang baru beberapa bulan bekerja. Pemuda itu bernama Dedi. Jujur, rajin, tapi sering menentang keputusan Ardi jika menurutnya salah. Ardi menatap Dedi. Matanya tajam, tangan masih memegang keris tua yang selalu ia bawa. "Dedi, kau selalu berani membantahku. Aku kira kau harus belajar konsekuensi dari perkataanmu," ucap Ardi dengan nada dingin. Dedi menelan ludah, merasa ada yang salah malam itu. "Pak, saya hanya ingin warung ini berjalan lancar, bukan maksud menentang." Ardi tersenyum tipis, tapi senyum itu menakutkan. Kadang, untuk menjaga keberhasilan, seseorang harus mengerti harga yang harus dibayar. Malam itu, Dedi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya keris tua Ardi yang tertancap di altar kecil di sudut warung.
dan bisikan samar terdengar. Yang menolak harus membayar. Karyawan lain mulai takut. Mereka melihat bayangan gelap di sudut warung, mendengar suara tangisan malam di gang belakang, dan merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Beberapa mencoba menasehati Ardi agar berhenti, tetapi setiap kali mereka mengingatkannya, penghasilan menurun drastis pada hari itu. Seolah suara gelap itu menuntut ketaatan. Ardi sendiri mulai merasakan efek sampingnya. Tidurnya terganggu, mimpi buruk terus menghantui, dan rasa bersalah perlahan berubah menjadi kekerasan hati. Setiap kali karyawan atau pembeli mengganggu atau menentang ia merasa ada dorongan gelap untuk menghukum mereka. Suara tangisan anak kecil kini seolah berubah menjadi bisikan, tumbal berikutnya. Suatu malam, Ardi duduk di gang belakang warung, menatap keris tua di tangannya. Bayangan Dedi muncul samar di sudut matanya. Tubuhnya kaku, wajah pucat, dan mata kosong menatapnya. Ardi menahan nafas. Ia sadar bahwa dunia pesugihan ini tidak main-main. Nyawa orang-orang di sekitarnya kini berada di tangannya. Setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Karyawan yang tersisa mulai bertingkah aneh. Mereka berbicara rendah, menatap Ardi dengan takut, dan beberapa sering hilang sebentar tanpa penjelasan. Warung yang dulu riuh kini terasa menekan, seperti udara dipenuhi rasa takut yang tidak terlihat. Anak-anak yang datang dari pagi kadang menangis di depan warung tanpa alasan, seolah merasakan aura gelap yang ada di sana. Ardi duduk di kursi belakang, menatap keris tua dan altar kecil. Ia sadar satu hal, kekayaan yang ia raih sekarang dibangun di atas ketakutan dan nyawa orang lain. Dan semakin dalam ia tenggelam, semakin sulit untuk mundur. Setiap kali suara tangisan itu muncul, semakin jelas tuntutannya. Tumbal berikutnya harus ada. Malam itu, ketika pasar modern sudah sepi, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih memekakkan telinga. Ardi menutup mata, merasakan hawa dingin menembus tubuhnya, dan ia tahu bahwa dunia yang dulu ia kenal telah sirna. Warung bakso sukses ini kini menjadi penjara bagi hatinya sendiri, tempat di mana kegelapan, keserakahan, dan nyawa orang-orang di sekitarnya berbaur menjadi satu, membentuk labirin horor yang tidak bisa ia lepaskan. Ardi menatap keris tua di tangannya, bisikan terdengar lagi. Kesetiaan harus dibayar, mereka yang menolak akan menjadi tumbar, dan kau akan terus terikat hingga semua harga dibayar. Hatinya hancur, tapi keserakahan masih membara. Ia tahu satu hal, hidupnya kini bukan hanya tentang bakso, pelanggan, atau uang. Ini tentang mengendalikan kekuatan gelap yang menuntut nyawa, menjaga warung tetap ramai, dan menghadapi konsekuensi yang perlahan menelan nurani serta kemanusiaannya. Di pasar modern yang ramai siang hari, semua orang melihat warung Ardi sebagai sukses, sebagai tempat bakso terbaik. Tapi di malam hari, gang belakang warung menyimpan rahasia gelap yang mengintai siapapun yang terlalu dekat. Dan Ardi menjadi tahanan dari dunia pesugihan yang ia pilih sendiri. Sejak beberapa minggu terakhir, malam-malam Ardi tidak lagi sama. Tidur yang biasanya menjadi waktu istirahat, kini berubah menjadi mimpi yang menakutkan dan bisikan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali matahari terbenam dan lampu pasar modern mulai meredup, rasa takut mulai merayap masuk ke tubuhnya. Warung bakso yang siang hari ramai dan gemerlap kini tampak menakutkan di malam hari. Bayangan lampu neon yang menempel di lantai, suara gerobak pedagang yang ditinggalkan, bahkan aroma bakso yang tersisa menjadi sesuatu yang menekan hatinya. Mimpi pertama datang seperti bayangan samar. Ardi melihat warung baksonya dipenuhi mayat-mayat. Meja-meja yang biasa dipenuhi pengunjung kini ditumpuk dengan tubuh tak bernyawa. Ada darah di lantai dan aroma kuah bakso bercampur darah terasa menusuk hidungnya. Orang-orang yang biasanya tersenyum kini menatapnya dengan mata kosong, menangis atau menjerit meminta pertolongan. Anak-anak yang dulu datang setiap pagi kini menangis dan berlari ketakutan, memohon agar Ardi tidak menyakiti mereka.
Ardi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, rambut basah menempel di dahi. Ia menatap langit-langit rumah kecilnya, tapi bayangan mimpi itu masih menghantuinya. Tangan Ardi gemetar, dan tanpa sadar ia menggenggam keris tua di bawah bantalnya. Bisikan samar terdengar di telinga, membuat jantungnya semakin berdebar. Besok, tumbal harus ada. Ardi menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi bisikan itu semakin jelas. Suara itu berasal dari mana-mana, dari gang belakang pasar, dari dapur warung, bahkan dari dalam pikirannya sendiri. Setiap kata menembus hati dan mengonyak nurani yang tersisa. Ia sadar mimpi buruk itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah peringatan dan tuntutan dari dunia gelap yang telah ia pilih. Malam berikutnya, mimpi itu menjadi lebih nyata. Ardi melihat bayangan anak kecil yang dulu muncul di gang belakang warung. Kali ini, bayangan itu berbicara. Kau telah mengambil nyawa pertama, tapi masih ada yang menunggu. Yang berikutnya, kau tahu, kau tidak bisa menghindar. Suara itu menusuk telinga Ardi, membuatnya menjerit dalam tidur. Tubuhnya gemetar dan air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Keesokan paginya, Ardi tampak pucat. Warung baksonya tetap ramai, kursi penuh dan suara pelanggan memenuhi udara. Tapi hatinya hancur. Ia mulai kehilangan selera makan. Setiap suara tawa atau senyum pelanggan terasa seperti ejekan. Bayangan Dedi, karyawan yang hilang sebelumnya, muncul di sudut matanya, menatap sambil menunjuk ke altar kecil di sudut warung. Ardi menelan ludah, merasakan rasa bersalah yang menekan dada. Seiring malam-malam berlalu, mimpi buruk dan bisikan semakin intens. Kadang, ia terbangun dan menemukan keris tua yang selalu di altar tidak seperti semalam. Ada darah samar yang menempel, meski ia tidak ingat melakukan apapun. Kadang ia melihat bayangan anak kecil muncul di kamar tidurnya, menatapnya dengan mata penuh penuntutan. Ardi merasakan hawa dingin menembus tulangnya, bahkan ketika pintu dan jendela terkunci. Suatu malam, mimpi itu datang lebih mengerikan. Ardi melihat warung baksonya berubah jadi labirin gelap. Kursi dan meja berderet tanpa ujung, bayangan mayat berserakan, dan tangisan anak-anak terdengar dari setiap sudut. Ia berlari, mencoba menutup pintu, tapi tidak ada jalan keluar. Suara pria tua muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kau tidak bisa lari, Ardi. Nyawa telah menjadi harga. Tumbal berikutnya menunggu. Kau tahu siapa? Ardi terbangun, menjerit keras, jantungnya terasa seperti akan meledak. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar memegang keris tua. Suara tangisan dan bisikan masih terdengar samar di kepala, meskipun pasar modern siang hari kembali ramai. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia rasakan setiap hari, setiap penghasilan yang masuk adalah hasil dari kegelapan yang terus menuntut lebih. Hatinya mulai goyah. Ia merasa hidupnya tidak lagi berada di tangannya sendiri. Mimpi buruk dan bisikan itu seolah membentuk rantai yang mengikatnya pada dunia gelap pesugihan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu diikuti oleh suara menuntut. Tumbal berikutnya, lebih dekat, lebih nyata, lebih mengerikan. Ardi menatap keris tua di altar kecil warungnya, terasa dingin dan berat di tangan. Ia tahu satu hal, jika ia tidak menuruti tuntutan bisikan itu, kekayaannya akan hilang. Tapi jika ia patuh, nyawa orang lain akan menjadi harga, dan nuraninya perlahan terkubur dalam gelap. Malam itu, Ardi tidak tidur, hanya duduk menatap bayangan gang belakang warung, mendengar bisikan yang terus mengerikan. Besok,
tumbal berikutnya, kau tidak bisa menolak. Di pasar modern yang ramai siang hari, semua orang melihat warung Ardi sebagai tempat favorit, ramai dan sukses. Tapi di malam hari, gang belakang menyimpan rahasia gelap, mimpi buruk dan bisikan yang tidak pernah berhenti. Ardi menjadi tawanan dari dunia yang ia pilih sendiri, dan setiap malam adalah pengingat bahwa kekayaan ini dibayar dengan nyawa, dosa, dan ketakutan yang terus membara. Ardi duduk di kursi belakang warung baksonya yang kini menjulang besar. Lampu neon dari papan nama Bakso Ardi, favorit pasar modern, berpendar terang, mencerminkan gemerlap kesuksesan yang ia raih. Di luar, pasar modern tetap ramai seperti biasa. Pedagang sayur menawar, anak-anak berlari, ojek online menyalakan klakson, dan pengunjung tertawa sambil menikmati makanan. Semua tampak normal, bahkan menyenangkan bagi orang lain. Tapi bagi Ardi, dunia ini telah berubah menjadi labirin gelap yang menjerat hatinya sendiri. Sejak tumbal pertama dan kedua, Ardi tidak pernah sama. Keserakahan kini menguasai setiap sudut pikirannya. Ia tidak lagi peduli pada perasaan karyawan yang tersisa atau teman-teman yang dulu menasihatinya. Setiap orang yang ia anggap mengganggu atau berpotensi menentang keputusannya, kini ia pandang dengan mata dingin. Warung yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti benteng kekuasaan yang menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Hubungan dengan istri dan anaknya pun mulai retak. Istrinya, Rina, sering menatap Ardi dengan cemas dan khawatir. Ia mencoba mengingatkan Ardi untuk berhenti, mengembalikan hidup mereka ke jalur yang benar. Tapi Ardi hanya tersenyum dingin. "Ini untuk kita, Rina, kau tidak mengerti," ucapnya setiap kali ditegur. Tapi Rina mulai takut, bukan hanya pada dunia gelap yang Ardi jalani, tapi pada suaminya sendiri. Tatapan Ardi kini berbeda, penuh bisikan gelap yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Karyawan yang tersisa mulai sering menghilang misterius. Beberapa yang berani menasihati Ardi tentang jam kerja, kualitas bakso, atau moralitas tiba-tiba tidak hadir, bahkan ada yang kabur tanpa jejak. Pedagang lain mulai mengamati dengan cemas, merasa ada sesuatu yang salah, tapi takut berurusan dengan Ardi. Ia kini menjadi sosok yang ditakuti, bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena aura gelap yang menyelimuti setiap tindakannya. Malam-malam Ardi kini penuh mimpi buruk dan bisikan. Bayangan anak kecil yang dulu menuntut tumbal selalu muncul, matanya menatap tajam, penuh penuntutan. Kadang ia mendengar suara Dedi, karyawan yang hilang, memanggil dari gang belakang warung. "Ardi, kau membunuh hati dan nurani sendiri." Suara itu menusuk hatinya, membuat jantungnya berdetak tak menentu. Keserakahan membuat Ardi semakin tega. Ia mulai mentargetkan orang-orang yang dianggap menghalangi atau mengganggu kesuksesan warungnya. Beberapa pengunjung yang rewel, karyawan yang mengeluh, bahkan pedagang tetangga yang iri masuk daftar bayangan di pikirannya. Bisikan gelap terus menguat. Tumbal berikutnya harus ada. Jika tidak, kekayaan akan hilang dan kegelapan akan menghancurkannya. Suatu malam, Ardi duduk di gang belakang warung menatap keris tua di altar kecilnya. Bayangan Dedi muncul lagi, tubuh pucat, mata kosong menatap tajam. Ardi merasa dingin menembus tulangnya. Ia sadar bahwa setiap langkahnya semakin jauh dari manusia normal. Keserakahan telah mengikis hatinya, menutupi nurani, dan menghancurkan hubungan dengan orang-orang yang dulu dicintainya. Ia mengingat awal mula semuanya. Warung bakso kecil, senyum pembeli pertama, kegembiraan sederhana ketika kuah panas dituangkan ke mangkuk. Semua itu kini berubah menjadi bayangan gelap yang menuntut harga setiap keberhasilan. Suara tangisan anak kecil yang dulu samar kini semakin keras, menembus malam, seakan mengingatkan Ardi bahwa setiap keuntungan dibayar dengan nyawa dan dosa. Ardi mencoba menahan diri. Ia menatap Rina yang tidur di kamar sebelah, wajahnya lelah dan khawatir. Ia tahu bahwa dengan setiap keputusan yang diambilnya untuk menumbalkan orang, jarak mereka semakin jauh.
Ia merasa terjebak dalam dunia pesugihan yang ia sendiri pilih dan tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya, gang belakang warung semakin gelap. Hawa dingin menembus tulang dan suara bisikan semakin keras. Ardi mulai menyadari satu hal. Kekayaan yang ia rasakan tidak lagi manis. Setiap senyum pelanggan, setiap uang yang masuk ke kasir, selalu diikuti rasa bersalah dan ketakutan. Ia kehilangan teman, keluarga, dan bahkan karyawannya sendiri. Semua yang ia raih adalah ilusi yang dibangun di atas ketakutan dan kematian. Malam itu, Ardi menatap keris tua di altar. Tangan gemetar. Suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas, lebih menekan. Kau telah merusak hatimu dan mereka yang kau cintai. Kau akan terus membayar. Tumbal berikutnya menunggu. Ardi menunduk, menutup mata, dan air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Ia sadar bahwa dunia yang dulu ia kenal telah hancur. Keserakahan telah menghancurkan hati, merusak hubungan, dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Warung bakso yang dulu penuh tawa, kini menjadi penjara bagi nurani Ardi sendiri, di mana mimpi buruk dan bisikan gelap terus menghantui setiap langkahnya. Di pasar modern yang ramai siang hari, semua orang melihat kesuksesan Ardi sebagai impian yang tercapai. Tapi di malam hari, gang belakang warung menyimpan rahasia gelap, mimpi buruk, dan bisikan yang tidak pernah berhenti. Ardi menjadi tawanan dari dunia yang ia pilih sendiri. Dan setiap malam adalah pengingat bahwa kekayaan ini dibayar dengan harga yang tak pernah bisa ia hindari. Sejak malam-malam sebelumnya, Ardi merasa dunianya semakin sempit. Warung bakso yang dulu menjadi kebanggaan, kini berubah menjadi pusat ketegangan, tempat di mana kesuksesan dan kegelapan bercampur. Pasar modern di siang hari tetap ramai, kursi penuh, dan pengunjung memuji bakso Ardi. Tapi di malam hari, suasana berubah drastis. Gang-gang belakang warung dipenuhi bayangan gelap, suara tangisan anak-anak, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Ardi duduk di kursi belakang warung, menatap keris tua yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar. Ia tahu bahwa setiap keuntungan yang diraih, setiap senyum pengunjung yang puas, selalu dibayar dengan nyawa seseorang. Keserakahan yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi beban yang menghancurkan hati dan pikirannya. Suara bisikan dari dunia gelap terus menuntut. Tumbal berikutnya harus ada, atau kekayaannya akan hilang dalam sekejap. Beberapa hari terakhir, Ardi mulai kehilangan kendali. Karyawan yang tersisa mulai enggan berbicara, ketakutan setiap kali melihat tatapan Ardi yang kini dingin dan penuh hawa gelap. Beberapa hilang misterius, dan pedagang lain di pasar modern mulai mengamati dengan rasa takut dan curiga. Suasana pasar modern di siang hari tetap ramai, tapi di malam hari, warung Ardi tampak seperti benteng yang dihuni roh-roh gelap, menunggu siapapun yang terlalu dekat. Malam itu, Ardi duduk di gang belakang warung, menatap bayangan altar kecil di sudut. Bayangan anak kecil yang dulu muncul di mimpi kini terlihat lebih nyata. Matanya penuh penuntutan, dan suara tangisan terdengar jelas. Tumbal, kau tahu siapa? Ardi menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu suara itu menuntut nyawa lain. Ia menutup mata, mencoba menahan rasa takut dan bersalah, tapi hasrat akan kekayaan yang terus mengalir membuatnya tetap terjebak dalam pilihan gelap itu. Hari berikutnya, Ardi mengamati karyawan yang baru saja datang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Riko, tampak jujur dan rajin, tapi Ardi merasa ada sesuatu dalam hatinya yang bisa menghalangi kesuksesan warung. Suara bisikan terdengar jelas, ini tumbal berikutnya. Rasa takut dan bersalah bercampur dengan keserakahan yang membara. Ardi mengikuti Riko ke gang belakang warung. Malam gelap, angin berdesir kencang, dan bau tanah lembab sisa makanan pasar. Bayangan anak kecil muncul di sudut matanya, menatap tajam. Dengan tangan gemetar, Ardi menancapkan keris tua di tanah, menuntaskan tumbal ketiga. Keesokan paginya, warung kembali ramai. Orang-orang datang berjubel, kursi penuh dan uang mengalir deras ke kasir. Tapi hati Ardi hancur. Setiap senyum pelanggan, setiap tawa anak-anak terasa seperti ejekan atas dosa yang telah ia lakukan. Ia menyadari satu hal, kekayaan yang diraih kini menjadi jerat yang mengikatnya lebih dalam,
membuatnya kehilangan kendali atas nurani dan moralnya. Mimpi buruk semakin sering menghantui. Ardi melihat dirinya sendiri di warung, tapi tubuhnya kosong, mata hitam, dan aura gelap menutupi seluruh wajahnya. Ia berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Di sudut gang, bayangan anak kecil dan Dedi muncul menatapnya tajam sambil menunjuk altar kecil dan keris tua. Ardi tahu, dunia pesugihan ini tidak hanya menuntut nyawa orang lain, tapi juga mulai menelan dirinya sendiri. Hubungan dengan keluarga semakin retak. Rina mencoba menasihati, tapi Ardi tidak lagi mendengarkan. Ia sering pulang larut malam, wajah pucat, mata sembab karena kurang tidur dan dihantui mimpi. Anaknya yang masih kecil mulai menangis saat melihat ayahnya, seolah merasakan aura gelap yang menyelimuti. Ardi menunduk, tapi suara gelap dalam kepalanya mengatakan, "Kau harus terus melangkah, tumbal berikutnya, kekayaanmu bergantung padanya." Suatu malam saat pasar sudah sepi, Ardi melihat bayangan-bayangan dari karyawan dan pelanggan yang hilang. Mereka muncul di gang belakang, menatap tajam dengan mata kosong, wajah pucat, dan tangan terlurur. Tangisan mereka bercampur dengan bisikan gelap. "Kau telah menjerat dirimu sendiri, kau tidak bisa lepas." Ardi gemetar, merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia sadar bahwa hidupnya kini sepenuhnya berada di tangan dunia gelap yang ia pilih. Setiap langkah, setiap keputusan selalu diikuti bayangan kematian dan penuntutan tumbal. Keserakahan telah mengikatnya dalam rantai horor yang tidak ada ujungnya. Di pasar modern yang ramai siang hari, orang melihat warung Ardi sebagai tempat sukses dan populer. Tapi di malam hari, gang belakang menyimpan rahasia gelap, mimpi buruk, dan bisikan yang menuntut nyawa. Ardi telah terjerat kegelapan, dan setiap malam adalah pengingat bahwa kekayaan dan kesuksesan ini dibangun di atas nyawa dan dosa yang menempel di hati, menggerogoti nurani, dan menunggu kehancuran totalnya. Ardi menatap keris tua di altar, tangan gemetar, dan suara bisikan terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Kau terjerat, dunia ini adalah milikmu, tapi setiap langkahmu harus dibayar. Tumbal berikutnya menunggu." Dan Ardi tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak memiliki akhir yang mudah. Kekayaan, kesuksesan, dan warung bakso yang dulu ia impikan kini menjadi penjara kegelapan, dan suara-suara dari dunia lain terus menunggu, mengintai, dan menuntut harga yang semakin mahal. Malam itu, pasar modern di pinggir kota sudah sepi. Lampu neon dari kios pedagang mulai meredup. Aroma gorengan dan bakso yang biasanya menggoda kini tertinggal samar. Dan hanya suara angin malam yang berdesir di antara gedung-gedung pasar. Gang belakang warung Ardi tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti, membuat setiap bayangan tampak hidup. Ardi duduk di kursi belakang warungnya, menatap keris tua di altar kecil. Tangannya gemetar. Ia merasa kelelahan. Lelah bukan karena fisik, tapi karena tekanan yang tak terlihat. Suara tangisan anak kecil yang menuntut tumbal, bayangan karyawan dan pelanggan yang hilang, serta bisikan pria tua yang selalu muncul di kepalanya. Hatinya hancur, dan nuraninya seolah terkubur jauh di dalam kegelapan. Sejak tumbal ketiga, Ardi tahu bahwa dunia pesugihan ini tidak memiliki batas. Setiap nyawa yang ia korbankan memberikan kekayaan sementara, tapi juga menambah kegelapan dalam dirinya. Ia mulai kehilangan kontrol. Warung baksonya ramai siang hari, tapi malamnya menjadi arena mimpi buruk yang nyata. Ardi sering terbangun di tengah malam, menjerit, dengan tubuh gemetar dan peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Malam itu, bayangan anak kecil muncul lagi di gang belakang warung. Matanya menatap tajam, penuh penuntutan, dan suara tangisannya terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Tumbal, kau tidak bisa lari." Ardi menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah akhir dari semuanya. Dunia yang dulu ia kenal telah lenyap, digantikan oleh kegelapan yang ia pilih sendiri. Suara pria tua muncul di telinganya, lebih jelas dan mengerikan. "Kau telah menelan nyawa, kau telah merusak hati dan nurani. Saatnya membayar harga terakhir." Ardi menatap keris tua di altar. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah dan hatinya remuk.
Ia sadar bahwa kekayaan, popularitas, dan semua kesuksesan yang ia raih hanyalah ilusi. Semua itu dibangun di atas nyawa orang lain, rasa takut dan dosa yang menempel di hatinya. Ia menutup mata, air mata bercampur keringat menetes di pipinya, dan rasa takut menyelimuti seluruh tubuh. Tiba-tiba, gang belakang warung dipenuhi bayangan gelap. Wajah-wajah karyawan yang hilang, pelanggan yang lenyap, bahkan orang-orang yang ia anggap mengganggu muncul, menatap Ardi dengan mata kosong. Tangisan mereka bercampur dengan bisikan gelap. Ini adalah akhirmu, tumbal terakhir. Ardi mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Setiap langkah seperti tertahan oleh rantai gelap yang mengikatnya. Bayangan anak kecil muncul tepat di depannya, menatapnya dengan mata memohon dan menuntut. Ardi jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dunia yang ia pilih telah menelan dirinya sepenuhnya. Dalam kepanikan itu, Ardi meraih keris tua, seolah mencari kekuatan terakhir untuk melawan. Tapi suara bisikan semakin keras. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Ini adalah harga yang kau pilih sendiri. Malam itu, gang belakang warung menjadi saksi klimaks tragis. Bayangan gelap menyeruak dari setiap sudut, menelan Ardi. Ia berteriak, tapi suaranya tidak terdengar. Tubuhnya gemetar, dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, dan perlahan Ardi merasakan kesadaran dan tubuhnya lenyap. Semua kekayaan, semua warung bakso yang ramai, semua pencapaian sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah bayangan Ardi, terperangkap dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Keesokan harinya, pasar modern kembali ramai. Warung bakso Ardi tetap berdiri, kursi penuh, dan pelanggan tetap berdatangan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pemiliknya sudah tidak ada lagi. Altar kecil dengan keris tua tetap berdiri di sudut, seolah menunggu korban berikutnya. Sementara gang belakang dipenuhi hawa dingin yang tak terlihat. Bayangan anak kecil dan karyawan yang hilang masih menatap dari sudut gelap, sebagai pengingat bahwa dunia gelap pesugihan selalu menuntut harga. Orang-orang yang datang ke warung tetap tersenyum dan menikmati bakso. Mereka melihat kesuksesan dan kemegahan warung, tapi tidak pernah tahu tentang mimpi buruk, bayangan dan bisikan yang tersembunyi di malam hari. Dan Ardi menjadi legenda yang tidak lagi hidup, terjerat selamanya dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Di pasar modern yang ramai siang hari, semua orang melihat kesuksesan, tapi di malam hari, gang belakang menyimpan rahasia horor yang menunggu. Dan di sana, di antara bayangan dan bisikan, Ardi tetap terperangkap sebagai bukti akhir dari keserakahan dan pilihan gelap yang tidak bisa dihindari. Suara terakhir terdengar samar di gang belakang. Kau memilih kegelapan, dan kini kegelapan memilihmu. Dan malam itu, dunia Ardi menjadi sunyi, gelap, dan abadi dalam terjerat pesugihan yang tak berujung. Terima kasih sudah menemani kisah seram malam ini, Sobat Horor. Kalau kamu penasaran dengan bab berikutnya atau cerita horor lain yang lebih menyeramkan, pastikan kamu sudah klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah, supaya kami tahu kamu ingin cerita horor yang seperti apa. Ingat, dunia gelap selalu mengintai. Tapi jangan takut, selama kamu tetap bersama kami di Nama Kanal. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.